Kalau dibilang Eki peminum, iya. Eki peminum? Peminum. Okay. Pemakai juga. Betul. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saudarakan sebetulnya semua sekarang dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang menarik ya dengan hadirnya saksi baru lagi ini yang menceritakan tentang yang lebih detail lagi tentang malam sebelum kejadian itu, di mana kok ini mencurigakan nih kesaksiannya. Kenapa? Karena kok kemarin kan kita dari keterangan Mega dan Widi, baju yang dipakai Vina itu minjem dari dia gitu. Kemudian ada juga temannya Eki, helmnya minjem dari dia. Dan sekarang baju yang dipakai di malam itu juga minjem dari orang ini gitu. Ya, tapi kita runut semeton ya. Bagaimana video meminjam semeton? Ini dia. Cuman dia maksa, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju segitu aja sih nggak boleh. Aku bilang, ya sok lah, gitu. Cuman Jadi apa saja yang dipinjam? Baju. Baju, warna apa? Hitam. Hitam polos. Tadi dulu Pak, hitam dress hitam. Ya. Cuman kalau misalkan sama saya dipakai segini Pak. Kalau sama dia dipakai segini, karena kan dia agak tinggi Oke, orangnya. satu Sedikit daripada baju saya. hitam. Ada motif? Nyambung rompi ya, nyambung rompi. Rompinya udah dijahit ya? Iya. Udah, bukan rompi pisahan tapi rompi Pak. jahit. Iya. Warna rompinya apa? Warna rompinya putih tapi kayak ada corak begini-begini warnanya hitam. Jadi baju dress dengan rompi yang sudah terjahit. Oke, satu yang dipinjam itu. Apa lagi? Sepatu, high heels. Itu kan masalahnya baju. Apa tuh nih ngomongnya apa sih? Short celana pendek segini. Hot pen Pak, hot pen. Tapi kayak short bahan gitu tuh Pak. Kayak yang lentur. Iya, iya. Short. Ini maaf kita bicara underwear ya, undergarment. Pakaian dalam ya, maaf ya. Iya, yang betul ya? Iya. Yang saya kalau saya keliru, tolong dikoreksi kan saya laki-laki, saya nggak ngerti ini. Kalau celana dalam kan emang udah celana dalam aja. Kalau dia mah dobelan lagi biar nggak kemana-mana kelihatan, dia pinjem yang segini, Oke, bukan hot pen. Satu pinjam dress, yang kedua pinjam hot pen tapi bahannya bahan kain. sebut aja hot pants dulu ya. Iya, iya. Udah. Itu ketat ya, hot pants ketat. Ketat. ya. Hot pants warna apa? Hitam. Kalau nggak ingat jangan bilang Hitam. Oh tahu hitam. Punya saya Pak. Oke, dua. Apalagi yang dipinjam? Sandal juga. Jadi sudah hanya dress, hot pants sudah. Sandal juga. Maaf tidak ada bawahan? Enggak. Oke. Yang tiga sandal. Sandal warna? Krim. Tapi pas dianya ini lagi bilang begini lagi Pak. Pas dianya udah selesai mandi minjem baju saya dia udah dandan. Ini punya siapa dia sandalnya? Punya aku. Minjem juga dong. Iya, minjem juga dong. Duh, nyili kabeh dari Itu keterangan dia sama Mega gitu. Yang pertama memang yang dipakai malam itu sama Vina itu adalah barang miliknya Widya gitu. Dan setelah keterangan itu semeton muncul lagi orang yang jadi saksi juga di Kang Deddy gitu, menjelaskan bahwa helm yang dipakai sama Eki sekarang ini adalah dia yang punya, minjem lah gitu ya. Ini ada videonya. Pemuda tampan ini memperlihatkan helm. Helmnya mana Om? Oke. Ini di ruang mayat ini. Ini helm di ruang mayat. Sama heels Vina juga ada di sini. Oh, heelsnya ada. Heelsnya Vina berarti yang dipinjam miliknya Widya ya. Helm di ruang mayat. Helmnya pecah. Bagian depan pecah, tinggal busa full darah dalam. Bagian depannya pecah helmnya. Yang ininya ya, yang plastiknya ya. Yang plastiknya yang di sampingnya. kerasnya. Oke. Pertanyaannya adalah mesti pakai helm. Kalau benturan ke tembok, ke dinding, ke tiang lampu keras, mungkin nggak ini retak? Nah itu yang saya pikirin. Depannya hancur, tapi belakang kalau saya lihat dari foto yang di TKP pertama, maksudnya waktu pertama ditemuin kan, belakangnya itu kan nggak apa-apa kan. Dan waktu saya pegang begini kan saya foto sendiri kan. Belakangnya itu paling cuma lecet-lecet doang. Yang hancur, yang depan hancur, Depannya hancur, retak. segini. Tapi kacanya masih ada. Nah, ya, oke, itu nanti tinggal disimpulkan ya. Jadi helmnya juga hancur. Jadi kalau hancur, kalau jatuh ya terbanting-banting. Dan bisa jatuh terbanting-banting aspal, batu segala, aspal, tiang, lampu segala macam, bisa juga dihajar. Bisa aja. Dua-duanya mungkin. Biarkan polisi yang menyimpulkan. Dong, kasih ya. Nah itu ya, itu katanya helm bagian depan helm punyanya dia itu apa namanya, kelepas pecah lah gitu ya. Sekarang helm ini adalah punyanya gitu yang dipinjam sama Eki. Tapi ini ada saksi berikutnya Sultan dinyatakan bahwa bajunya sekarang yang dipakai sama Eki itu adalah minjem juga dari ini gitu ya. Ini ada videonya.
Pemirsa, 8 tahun bungkam, pemilik baju yang dipakai Eki saat malam kejadian tewasnya Vina dan Eki buka suara. Ia mengaku selama ini belum pernah bicara ke publik, baru pada Juli 2024 ia dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri. Anwar, warga Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon ini mengaku pertama kali kenal dengan Eki saat nongkrong di warung Babeh pada Sabtu siang 27 Agustus 2016. Saat itu Eki datang ke tempat nongkrongan tersebut bersama Arta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari situ Anwar, Arta, YS, Eki dan Vina berpindah ke tempat Anwar di Kecamatan Tengah Tani. Di sana Eki sempat meminjam baju milik Anwar berwarna hitam karena baju yang dipakai Eki basah akibat hujan. Menurut Anwar, saat itu tak ada banyak hal yang dibicarakan di antara mereka karena baru sehari ia kenal dengan Eki dan Vina. Setelah beberapa jam nongkrong di rumah Anwar, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina pamitan dan mengatakan akan pergi meminta uang ke keluarganya. 2 jam setelah Eki dan Vina pergi dari rumahnya, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anwar mendapatkan kabar dari YS, Eki dan Vina meninggal dunia. Nyari bau, si Arta nyuruh si YS buat nemenin si almarhum Eki buat nyari bau. Saya di situ masih tetap di warung Babeh, nggak tahu YS sama si almarhum kemana-mana ya saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa? Warna hitam, di depannya itu cincin logo, lingkaran tulisan Apple, di belakangnya logo besar, lingkaran juga tulisan Apple. Pas almarhum mau minjem baju itu, posisi baju almarhum Eki itu basah karena dari siang itu gerimis ringan. Itu ya saya. Pada Juli 2024 lalu, Anwar bersama 26 orang teman Eki lainnya telah dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri di Cirebon. Semakin menarik sebetulnya sekarang baju nih ya, baju yang dipakai oleh Eki juga minjem gitu kan, ada apa ini ya, kita lanjutin. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa? Warna hitam, di depannya itu cincin logo, lingkaran tulisan Apple, di belakangnya logo besar, lingkaran juga tulisan Apple. Pas almarhum mau minjem baju itu, posisi baju almarhum Eki itu basah karena dari siang itu gerimis ringan. Jadi gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu sih sebenarnya Eki itu kayak gimana sih sebetulnya, ini teman dekatnya juga pernah menceritakan juga sebenarnya watak yang sebenarnya yang dimiliki oleh Eki gitu. Kalau kita runut dari ceritanya Mega dan dia yang waktu menelpon Pina pada kondisi lagi happy lah gitu kan, mungkin ini ya. Pada saat itu mungkin lagi minum atau lagi apa lah gitu. Tapi ternyata dugaan kita benar ya dengan penjelasan dari temennya si Eki yang tadi ini yang tempat dia minjem helm ya. Ini dia. Kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum. Peminum. Oke. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini. Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau pengetahuan Frans? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki pakai apa gitu. juga nggak tahu. Nggak tahu. Informasi dari teman-teman yang pada saat itu mungkin ketemu Eki ya. Di hari itu Eki minum atau enggak? Atau pakai atau enggak? Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Sore itu. Tapi dibilang minumnya di situ itu, dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Jadi dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sepengetahuannya Frans ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya, terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor? Sering. Pernah? Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Frans sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan teman-temannya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilangnya kan kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri gitu, zigzag gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu yang dia lakukan itu selalu di depan teman-temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba? Dia ngomong kayak dia bikin kayak gitu. Oh, diperiksa ya? Udah sama tim sus Bareskrim bulan kemarin.
Jadi nyambung juga dengan keterangan saksi yang dihadirkan terakhir kemarin sama Kang Deddy ya, di mana di situ katanya melihat motor yang waktu lajunya itu zigzag gitu. Ya, mungkin ini ya, mungkin pada saat itu mungkin Eki-nya lagi mabuk waktu bersama Vina, sehingga yang namanya orang mabuk juga walaupun memang jatuhnya tidak sekeras yang diperkirakan, kondisi mabuk mungkin langsung terbentur bagian yang vital, ya langsung meninggal gitu. Ya. Tapi menarik semeton ya kalau kita dengerin ya penjelasan dari abang kita ini. Udah lama kita udah dengar abang ini menjelaskan tentang minjam-meminjam ini. Jadi gimana video semeton? Ini dia. Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa? Warna hitam, di depannya Alright, ulala. Semua serba meminjam. Rasanya mungkin tidak ada yang tidak meminjam. Ya, semua hal melalui hal pinjam meminjam. Dari mulai helm sampai sepatu, kali ini baju. Mungkin dari ujung kaki sampai ujung rambut semua meminjam. Bahkan mungkin saja harga diri dan bernafas saja meminjam. Ya, alright. Mana keren. Ulala. Ya, sebenarnya bila kita berteman dengan seseorang, meminjam jaket, meminjam pakaian, topi, dan lain sebagainya, hal yang biasa-biasa saja, normal-normal saja, terkesan janggal pun tidak, ya kan? Iya. Namun, bila hal tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda, namun dilakukan di waktu yang bersamaan, apakah tidak janggal? Apalagi janggal sekali. Berkorelasi dengan sebuah peristiwa. Tambah janggal lagi. Karena semua barang yang digunakan oleh kedua korban hasil dari meminjam dari orang yang berbeda. Itu menurut pengakuan saksi-saksi yang notabene kawan dari korban. Wow, dahsyat bukan? Alright, ulala. Satu persatu bermunculan kawan-kawan dari korban yang mengaku dan merasa barangnya dipinjam dan digunakan oleh kedua korban. Ayo, apakah di beberapa waktu ke depan akan muncul kembali pihak-pihak yang merasa meminjamkan barangnya terhadap korban? Mungkin saja. Siapa tahu ada kawan korban yang merasa celana dalamnya dipinjam juga oleh korban. Who knows? Karena hampir semua barang yang digunakan serba dari pinjaman. Maka tidak menutup kemungkinan ada barang-barang lain yang memang hasil dari pinjaman. Who knows? Alright? Alright. Ulala.